Karena itu kan pesan batin. Betul. Urusan batin itu kan urusan Diri ke dalam, ke dalam, ya. Ke gitu loh, dalam dalam lah. diri gitu loh ya kan. Iya, siap. Gitu loh. Makanya ya, perlu untuk konsumsi diri sendiri dulu gitu loh. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga sehat ya? Puji mana sehat, berseri dan biru-biru apa ya? Pokoknya birunya ceria. Seceria hati pemirsa yang sedang melihat tayangan kita, Kang Prabu ya. Dan kami selalu mendoakan pemirsa semuanya selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, pada malam hari ini saya dan Kang Prabu tentunya tetap akan membahas yang masih seputaran kemarin yang harus didalamin lagi ya Kang Prabu. Betul. Kang Prabu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sang avatar ya, atau sang pengendali alam. Iya. Mendalami ya. Iya, begitu. Nah, mohon Kang Prabu memperjelas lagi yang dimaksud dengan sang avatar. Mangga, silahkan Kang Prabu. Jadi sang avatar ini adalah sang pengendali alam ya. Siap. Sang pengatur dan pengendali alam. Siap. Nah, alam lahir juga alam batin. Siap. Alam ini diklasifikasikan menjadi 5 ya. Ya. Jadi 4 unsur alam dan inti pancernya itulah ya. 4 unsur alam, air, api, tanah, angin. Siap. Ya. Dan intinya nyawa gitu ya. Nyawanya, intinya ya. Pancernya gitu, siap. Jadi sang avatar ini sang pengatur dan pengendali atau pemimpin ya. Pemimpin atas alam. Siap. Alam lahir maupun alam batin. Oh, iya. Alam lahir tadi sudah disebutkan ya. Air, api, tanah, angin. Siap. Masing-masing dari alam lahir ini kan memiliki batin. Ya kan? Ya, betul. Ada batinnya air, betul. Batinnya api, iya, siap. Batinnya bumi atau tanah, dan batinnya angin gitu loh. Siap. Ya kan? Ya, seperti air yang sering disebut sebagai malaikat, ya. Atau kalau di ajaran akhir zaman ini disebut sebagai sang hyang air atau sang hyang banyu suci. Banyu suci. Ya. Kemudian api ya. Kalau di masyarakat umum ya, batinnya dari api ini disebut sebagai iblis ya kan. Kalau di ajaran akhir zaman ini disebut sebagai sang hyang api ya, api abadi. Siap. Ya. Dan unsur batin dari tanah di masyarakat dikenal sebagai siluman ya. Kemudian batin dari unsur angin ya, dalam ajaran akhir zaman disebut sang hyang bayu agung. Ya. Sang hyang angin atau udara. Intinya ini guru batin. Guru batin atau energi ya. Guru batin ini ya. Siap. Jadi guru batin dari ini tadi
dari keempat unsur tersebut. Keempat unsur alam tadi. Iya, siap. Ini batinnya, Batinnya. ya. Batinnya gitu loh ya. Itu jadi manusia ya atau sang avatar ini Siap. adalah sang pengendali Sang dari pengendali dari keempat unsur alam tersebut. sedulur papat Sedulur papat. baik lahir maupun batin. Oh, siap, gitu siap, loh, siap. ya. Itu. Ya, Pak, luar biasa ya. Jadi kita pembahasannya tentang sang avatar lebih mendalam dari yang pembahasan kemarin. Pemimpinnya lah ya, Pemimpinnya. dari alam. Siap, Alam siap. lahir maupun batin. Alam batin. Alam yang ada di dalam diri maupun yang ada di bumi alam ini Ya, gitu loh, ya. jadi kan Ya. dalam dan luar. Dalam lahir dan batin. luar, lahir dan batin. Siap, gitu dan loh, ya itu kan? pancernya, batinnya adalah guru batin gitu Betul, ya. betul. Nah, Secara lahirnya pancernya ya diri kita, ya kan. Nah, Secara batinnya guru ya batin. guru batin atau guru Ya, sejati yang ya. suka memberikan pencerahan. Ya kan, guru Prabu? sejati. Guru sejati. Oh, sangat berbahagia sekali loh pemirsa kalau kita itu bisa tersambung dengan sang guru batin tersebut. Wah, Betul, betul. itu solusi yang Ya. paten jitu. Karena itu inti ya. Inti ya, Kang Inti Prabu. dari hidup dan kehidupan Siap. ini ya di guru sejati, Guru sejati. itu, guru batin gitu. Berarti loh, semua ya. ada ya di dalam diri masing-masing. Ada semuanya ada di dalam Wah. diri. Tinggal manusia itu mau meyakinin atau tidak, Siap. mau menggali atau tidak gitu loh ya. Ya, Kalau terus mau menggali ya ya kan, terbuka ya. ya lama kelamaan akan terhubung. Terhubung juga, karena kan gitu loh, saking ya. tebal lapisan ya yang menutupi jadi perlu dikupas. Betul. Dan seperti berbagai itu. cara untuk Iya. menggalinya ini kan banyak ya. Banyak ilmunya, Iya. banyak caranya, gitu loh. Iya. Nah, di keilmuan akhir zaman inilah yang paling instan, Iya, iya, yang iya. paling mudah dan paling instan. Paling mudah, instan, dan kami sudah membuktikan. Iya, Sekali lagi membuktikan. kami sudah membuktikan. Jadi Iya. mau gimana memang begitu kenyataannya, Kang Prabu ya. Contohnya nggak jauh-jauh. Contohnya. Jadi kami sendiri, Iya ya dong. kan, sebagai pelakunya, Pelaku. ya kan, yang telah berpengalaman, Betul. telah merasakan, Iya. telah membuktikan, Iya, gitu baru loh, ya. mewartakan lah ya. ya. Bagaimana mungkin kita dari pengalaman orang kita mewartakan ya, namanya Iya. seperti doktrin juga. Iya, namanya ilmu katanya. gitu. Katanya belum membuktikan. Iya. Aduh, janganlah ya segala sesuatu yang kita sampaikan tuh hendaknya kita sudah melalui. Iya, iya, namanya kita dakwahkan, Dakwah. ibaratnya ya, kita siarkan ini ya, Betul. tentunya sesuatu yang telah kita lalui, Iya dong. yang telah kita alami, kita Iya, rasakan, kita ya kan, rasakan. sehingga ya kasunyatan gitu, Ya, loh, kasunyatan, apa yang kita ilmu kasunyatan sampaikan, ya. iya, ilmu kasunatan. Iya, kalau katanya nggak usah dakwah lah, kan banyak buku baca sendiri-sendiri kan begitu ya, Kang Iya, Prabu lah. nggak usah Betul, gitu loh, betul. ada penceramahnya gitu loh. Iya. Di buku banyak. Banyak. Kang Prabu, untuk selanjutnya yang perlu untuk Kang Prabu jelaskan juga lebih detail itu mengenai Kang Prabu menyampaikan bahwa dalam diri setiap manusia bersemayam para raja. Di antaranya adalah raja air, Iya. raja api, raja bumi, raja angin. Mohon dijelaskan lebih detail lagi, Kang Prabu. Oh, Mangga, siap. silahkan. Ya, level tertinggi ya, level tertinggi dari Ya. pencapaian ya. Siap. Ya. Jadi ibaratnya kalau di suatu negara ya, Siap. seperti di negara Indonesia ini pancernya ini presiden, mungkin ya kan, pancernya ini presiden. Nah, raja-rajanya ini ya diantaranya ini adalah para ininya, para apa Aparatur ya? ya di bawahnya. Para Menteri. panglima lah ya. Ya, Kan siap. ada angkatan darat. Iya, betul. ya kan? Angkatan laut, Iya, siap. ya kan? Yang mengomandani dari masing-masing Iya, peleton ya. Iya, Atau jadi institusinya. kepala staf. Tapi ini di atasnya lagi gitu. Iya, loh, di atas ya. karena raja. Iya, ibaratnya yang tertingginya lah ya. Siap. Yang tertingginya di angkatan laut itu kan kepala staf angkatan laut, ya kan? Kepala staf angkatan Jenderal udara. siapa gitu ya. Kepala staf angkatan darat, Ya betul, gitu jadi kan? petinggi-petingginya. Iya, gitu loh, Siap. ya kan?
Nah, cuman ini yang tertingginya gitu loh ya kan. Nah, di atasnya juga ada dewa air, ya kan, dewa api, ya. Berarti yang setelah raja masih ada level iya, dewa. ada di atasnya gitu loh. Para dewan lah. Para gitu dewan, siap. Para dewan gitu. Nah, ini adalah pencapaian ya. Pencapaian. Nah, kita ketemu dengan para raja ini bukan berarti kita telah mencapai kepada derajat ini. Siap. Derajat sebagai raja, Ya, ya siap. kan? Itu belum tentu, ya kan? Ya. Jadi ibaratnya ya, kita ketemu dengan presiden Siap. bukan berarti kita telah mencapai kepada derajat atau kedudukan sebagai presiden, gitu loh, ya kan? Gitu loh ya. Jadi setiap orang mungkin bisa mencapai ya untuk menjumpai, bertemu dengan apa level Presiden ini atau tadi. level raja. Level raja tadi, ya kan? Siap. Namun pencapaiannya itu kan berbeda-beda. Siap, gitu loh, ya paham. kan? Nah, masing-masing pencapaiannya ya sesuai dengan perjalanan. Sesuai dengan perjalanan. Perjalanan spiritual ya. Betul. Karena ini berkaitan dengan jiwa, Ya. ya kan? Sehingga ya berkaitan pula dengan perjalanan spiritual gitu loh, ya kan? Jadi gitu loh. maksud Kang Prabu itu sesuai dengan perjalanan spiritualnya. Iya, pencapaiannya perjalanan spiritual. Sampai mana begitu Iya, ya? betul. Misal pun sampai level raja, tapi kan raja itu kan ya bertingkat-tingkat pula lah istilahnya. Iya, ada raja di tingkat daerah. Nah, ya kan? begitu Ya kan? siap. Daerah tingkat 2, daerah tingkat 1, kabupaten, provinsi, ya kan, sampai ke nasional, ya. Bahkan sampai ke internasional Nah, atau begitu. dunia, gitu loh, ya kan. Ada seperti itu. Tetap makanya ada jenjangnya, ada jenjangnya. ada jenjangnya, Ya, tapi ada levelnya. ada levelnya, tapi bukan berarti ya dia kedudukannya setara itu, bukan berarti begitu ya. Iya, bukan berarti kita telah berjalan nih ya, perjalanan spiritual. Siap. Nah, kemudian kita bertemu dengan raja, terus kita kedudukannya sebagai raja. Ya itu enggak, belum ya, tentu, betul, belum gitu tentu. loh, ya kan? Iya. Gitu loh. Bertemu Iya. sekarang bertemu kan banyak ya. Banyak gitu loh. Siap. Ya, jadi Iya. mungkin dalam pertemuan itu ya dalam rangka untuk mendapatkan restu. Ya, restu mungkin untuk menduduki suatu jabatan tertentu gitu loh, ya kan? Tapi kadang perasaan yang Mm-mm. membelokkan daripada sebenarnya pesan para raja yang ketemu itu gitu Iya, kan Prabu. betul, Oh iya, betul. pantesan nih saya tanya sedikit, pantesan ya saya melihat dari berbagai macam perjalanan spiritual yang saya lihatnya di sosial media, lagi-lagi di sosial media ya. Nah, itu merasa sudah bertemu misal tokoh ini, punten, Iya. tokoh yang Prabu Siliwangi. Tapi ini banyak yang bertemu dengan tokoh yang Prabu Siliwangi, pesannya beda-beda dan semua merasa benar. Tuh gimana Kang Prabu? Kan saya juga bingung itu. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, bertemu dengan raja, ya kan, umpamanya raja air, ya kan. Ini kan bukan berarti seseorang yang bertemu dengan raja itu kemudian kedudukannya sebagai raja, ya. Siap, paham. Mungkin dalam rangka ya mengambil restu ataupun mengambil izin, ya kan, ataupun mengambil suatu sertifikat lah ya, Sertifikat, legalitas ibaratnya untuk suatu hal lah ya. legalitas ya, legalitas umpamanya untuk menduduki ya jabatan tertentu, ya kan, ya mungkin jabatan camat lah, ya kan, Bupati lah. jabatan Demang lah, Iya. jabatan apalah, Pokoknya gitu sesuai kan. lah perjalanannya sampai di mana Iya, gitu ya. sesuai Iya. dengan perjalanannya satu, yang kedua sesuai dengan bidangnya. Bidangnya. Iya, bidangnya masing-masing kan, masing-masing bidangnya gitu kan. Betul. Gitu loh ya. Iya, betul, Nah, betul. jadi orang-orang yang ketemu dengan Prabu Siliwangi ya dalam rangka apa gitu loh. Betul, Ya kan? iya. Kan banyak kepentingan gitu loh. Banyak kepentingan, ya. betul. Banyak kepentingan orang menemui presiden ibaratnya kan. betul. Ya, ada yang mungkin menemui presiden dalam rangka ya karena diundang oleh presiden, ya kan, ya untuk menduduki suatu jabatan tertentu, misalnya menjadi direktur apa, ya kan, ya, atau
diundang oleh presiden untuk ketemu dengan presiden, hal yang mungkin lain lah dalam ya, hal yang lainnya, diskusi yang urusan lain, proyek apa mungkin betul. apa ya kan, ya paham gitu ya. loh. Itu Betul, seperti itu. Seperti itu saya dapat memahami Kang Prabu. Nah kan juga ini kan perlu diperjelas lagi. Iya. Maksud saya begini Kang Prabu, beliau misalnya kita satu tokoh yang sering sekali disakralkan ya, Eyang Prabu Siliwangi ya. Eyang Prabu Siliwangi berpesan dengan seseorang pelaku spiritual, dan pelaku spiritual itu merasa meyakini bahwa beliau adalah Eyang Prabu Siliwangi yang menitipkan banyak dawuh sehingga dia merasa benar, dan saat kita melihat yang lainnya mereka pun juga merasa benar. Nah ini apakah pemahaman kita dan cara penerimaan kita itu sesuai dengan pemahaman atau yang kita pikirkan berkaitan dengan level tingkatan perjalanan spiritual? Apa seperti itu? Apa bagaimana? Yang jelas kalau yang ditemuin itu adalah seseorang kan yang memang bukan dirinya dalam arti kan ini ketemu dengan Eyang Prabu Siliwangi ya kan? Eyang Prabu Siliwangi yang ditemui dalam rangka untuk apa, dia punya kepentingan apa ya kan, namanya beliau Eyang Prabu ini kan memang punya banyak rakyat gitu kan, banyak rakyat, kepentingannya kan banyak gitu nggak mungkin ya kan? semuanya dikasihkan orang tersebut. Siapa yang menemui itu maka apa yang disampaikan oleh Eyang Prabu Siliwangi ya tentunya itu adalah berlaku untuk dirinya sebenarnya ya, sebetulnya fokusnya itu adalah untuk dirinya. Jadi tidak untuk konsumsi publik gitu loh ya, tapi untuk konsumsi dirinya sendiri dulu gitu loh ya kan. Nah, konsumsi dirinya dulu ini sudah melakukannya atau belum gitu. Sudah mengamalkannya, menjalankannya atau belum gitu loh ya kan? Kalau sudah ya kan, kemudian dia mendapatkan banyak sekali manfaatnya, baru bisa dikonsumsi orang lain seperti Kang ya kan? Prabu yang dilakukan. Siap kita sudah merasakan ini kan manfaatnya gitu kan, ketemu dengan guru sejati, ya kan? Nah kita tularkan ya, ini loh begini loh pemirsa begini kan? Karena kita telah melalui, telah merasakannya. Jadi fokusnya ya kan adalah untuk konsumsi diri ya kan, dari masing-masing orang yang bertemu dengan Eyang Prabu Siliwangi ya kan, ini kan pesannya pasti berbeda-beda sesuai kapasitas yang bisa sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kepentingannya, tujuannya, maksud dan tujuannya ya kan, dan juga bakatnya sesuai dengan bidang dan kedudukannya masing-masing ya di kehidupan ini gitu loh ya kan. Makanya pesannya pasti berbeda-beda gitu dan merasa benar. Berarti gitu juga tetap Kang Prabu kembalinya itu harus benar-benar minimalnya menggunakan rasa sejati. Betul ya sekali lagi itu yang ditemuin itu kan di luar diri gitu loh ya kan, bukan dari dalam diri gitu loh ya kan, apapun bentuknya makanya perlu diverifikasi ya. Verifikasinya itu ya dengan hati, minimalnya dengan rasa sejati gitu loh ya. Wakil guru sejati itu ya. Kemudian diverifikasi dengan kondisi ada di sekitar gitu loh, kira-kira selaras atau tidak. Nah gitu loh, kalau selaras dengan apa yang ada di dalam diri juga yang ada di sekitar, baru gitu loh itu suatu kebenaran gitu loh, jadi yang mungkin bisa dikonsumsi orang lain ya. Itu pun harus dipilah juga, itu bisa dikonsumsi orang lain atau hanya untuk diri kita sendiri gitu loh ya, karena itu kan pesan batin. Urusan batin itu kan urusan diri ke dalam diri gitu loh ya kan. Gitu loh. Makanya perlu untuk konsumsi diri sendiri dulu gitu loh, dimana diri telah mendapatkan banyak manfaat ya kan, kemudian berlebih baru kita berbagi gitu loh ya. Itu seperti itu. Iya sekali lagi yang namanya ini kan Eyang Prabu. Prabu. Namanya Prabu, rakyatnya banyak loh. Ya kan? Ya, aparaturnya juga banyak. Para menterinya juga banyak gitu loh. Yang otomatis punya banyak kepentingan, ya kan? Jadi masing-masing diri
yang menghadap, ya kan, mendapatkan banyak sekali mungkin wejangan, ya kan, ataupun petuah, ya, ataupun wasiat, ya, dari Ayang Prabu, ya kan, ya itu fokusnya adalah Ke diri untuk dulu, ya. konsumsi diri. Betul, Sekali lagi gitu loh, ya. Jadi konsumsi diri dulu, Iya, gitu loh. baru kalau sudah melalui dan Sudah melalui, merasakan, ya dan kan, memang layak untuk ditularkan, diwartakan, baru memang ya. manfaatnya luar Luar biasa, biasa. dan kita sudah berlebih, baru kita berbagi. Iya, ya kan, Gitu loh. kita harus merasakan dan benar-benar yakin. Nah, kalau kita nggak yakin diwartakan, kita betul. menyesatkan umat dong. Benar sekali, Seperti gitu itu. loh. Wah, ini ilmu ini mahal loh pemirsa. Wow, mahal sekali, ya. mahal sekali. Kang Prabu menemukan ini, saya menemukan ini tuh, ya itu prosesnya ya. Kalau suruh misalnya kayak orang sekolah bayarnya berapa? Iya, Sudah tak error terukur ini. gitu nilainya, Ya, gitu dan, ya. dan saya ingat ya Kang Raka, ada orang yang bilang bahwa apa yang kita pikirkan tentang hal gaib ya itu yang akan datang. Iya. Makanya rupanya mencolok putri sesuai keyakinan pemahaman yang ya kita yakini para gaib itu datang sesuai itu, Iya. ya Kang Prabu. Iya, Siap. namanya gaib itu memang ya ke depan gitu Ke loh, depan masa ya. depan. Masa depan Iya, ya. namanya gaib Iya. itu masa depan. Yang ya. belum terlihat. Kalau masa lalu itu kan memori. Memori ya. Oke, Memori siap. yang artinya ya namanya memori ini kan bisa dibuka, ada filenya Kan gitu soalnya loh. sudah kemarin Iya, ya. ada filenya Ada gitu loh, filenya. sudah terjadi Sudah gitu loh, terjadi. ya kan. Jadi itu bukan gaib Bukan gitu gaib, loh, sudah tapi terjadi. memori gitu loh. Salah ya Iya. pemirsa, kalau yang sudah masa lampau kita bilang adalah gaib, kan sudah terlalu, tinggal dibuka memorinya. Iya, bukan Betul memori. juga. Iya. Baru bisa melihat ke depan. Nah itu namanya gaib yang ke ya. depan ini kan masih misteri. Misteri, gitu loh, ya kan? makanya gaib kalau misteri ya. Iya, gitu. Bang Prabu ini memang ya, apa ya, pemahamannya beda tapi logika. Iya. Iya, Mau kasunyatan gitu Kasih loh. nyata. Iya. Maunya sih bantah tapi kok bener gitu loh. Iya kan pemirsa. Iya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir ini Kang Iya, Prabu. siap. Nah, saya mohon Kang Prabu menjelaskan lebih dalam dan detail lagi tentang sedulur papat Kalimo Pancer dalam wujud lahir juga wujud batin. Iya, yang tadi sudah dijelaskan Ya. ya kan. Wujud lahirnya yaitu tadi ya. Siap. Air Siap. ya. Air ini kalau di ajaran kejawen ya, ajaran Jawa, Sunda juga ada ya, mungkin disebut sebagai kawah, Kawah. kakang kawah. Oh iya, Kan betul bentuknya betul. air, Air betul. ya kan? Bentuknya air, Air, gitu ketuban kan? gitu ya. Air ketuban, Siap, gitu kan? kawah berarti. Kawah gitu loh, Putih, ya. Kemudian kakang kawah Adi-ari-ari. ya. Ari-arinya ini unsur tanah. Unsur tanah, ya kan? siluman ya. Unsur tanah ya. Siap. Nah ini kita bisa bicara lahirnya dulu. Oh siap, ya kan? lahirnya dulu betul. Bicara lahirnya dulu ya. Iya, unsur tanah, ari-arinya gitu kan. Kemudian ada getih. Getih. Nah ini unsur api, Iya, ya kan? pada saat bayi. Iya, unsur api gitu kan. Nah itu kan pasti ada, walaupun sedikit Oh, tetap ada. ada unsur darahnya gitu Betul. kan. Nah kemudian unsur angin ya, Angin. unsur anginnya ini tali pusar, Tali pusar yang menghubungkan pernafasan. Iya, yang menghubungkan Dulu ya, pernafasan untuk gitu loh. makan Ya juga itu dengan kan. sang jabang bayi, Iya, ya betul. kan. Itu Tali kan pusar. dengan untuk pernafasannya itu kan melalui tali pusar, Iya, betul. gitu loh ya. Nah Betul. ini wujud lahir sekali Iya. lagi kita berbicaranya, Siap. gitu kan. Nah ini gitu loh. Ini sedulur papatnya itu, gitu loh kan. harus Makanya pancer. pancernya itu ya jasmaninya. Yang sudah utuh tadi itu. Siap. Jasmaninya bayinya gitu Oh, loh, ya iya, kan, iya. jabang bayinya gitu. Nah ini sedulur papat ini ya, kemudian kan kalau tradisi di Jawa ya kan, atau di Sunda itu kan ditanam, Ditanam, gitu, ya. betul. Ditanam Di depan gitu rumah, kan. biasanya. Nah ini mereka kemudian menjadi batin gitu loh ya. Iya, karena kan sudah ditanam ya. Menjadi betul. batin gitu loh ya kan. Siap. Yang air ya kembali ke air air, ya ya kan. Nah, alam batinnya ya ini menjadi
malaikat secara umumnya gitu kan, ya Sang Hyang Banyu Suci, ya kan, yang apinya atau getihnya, ya. Nah ini ya kembali menjadi apa, api ya, batinnya ini iblis gitu kan, ya, iblis ya. Nah kemudian unsur tanahnya ini ya balik juga ke tanah ya. Nah ini menyatu dengan alam siluman gitu kan, ya, alam siluman. Apinya tadi menyatu dengan alam iblis, ya kan, ya, airnya ini menyatu dengan alam malaikat, unsur angin, alam leluhur. Betul, gitu loh, ya kan, sedangkan gitu loh. Tadi pancernya tadi ya, energi tersebut. Iya, pancernya kan jabang bayi tadi, gitu loh, secara lahirnya, secara lahirnya. Nah pancernya ini dalam diri gitu kan, sebagai sang guru sejati. Ini pancernya dari batin tadi, gitu loh. Pancernya lahir ya jasmani, jasmani yang gitu sudah loh. sempurna ini gitu Kang Prabu ya. Jasmani, pancernya itu secara batinnya rohani atau sang guru sejati, gitu loh. Lahir dan batin itu, gitu loh. Cocok itu juga itu sama sebagai Jawa. Ya, sedulur papat kalimo pancer. Sama sebetulnya setiap daerah itu punya istilahnya saja mungkin istilahnya kali ya, yang berbeda-beda ya. Di Bali juga disebut apa ya, kandapat kalau nggak salah gitu kan. Nah di Kalimantan juga ada sama semuanya, cuma ya, hanya istilah mempunyai ya ini keyakinan ini gitu sedulur ya. batin lah ya, sedulur gitu papat loh. kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer ini sama kalau di Nusantara ini ya. Semuanya setiap daerah itu pasti punya keyakinan ini gitu. Karena kan itu sangat penting ya. Dan sebetulnya ini ilmiah gitu loh. Ya. Cuma namanya aja yang berbeda-beda gitu loh. Istilahnya, istilah penyebutannya gitu loh. Kita kan memang sudah menjadi adat mereka ya. Tradisi itu jadi apa? Menjadi adat kearifan lokal gitu ya. Adat kearifan lokal, siap. Tapi saya jadi gini Kang Prabu, ini kan Kang Prabu menyebutkan malaikat. Kalau orang nggak paham kan pasti protes ya. Tapi coba kita pikir lagi, manusia itu kalau timbul baiknya itu melebihi malaikat. Itu kan jelas. Jelas gitu. Iya. Manusia tuh kalau timbul jahatnya melebihi iblis. Jelas. Gitu. Manusia itu nggak punya pendirian, kadang ini kadang itu, tergantung situasi tuh. Ikut-ikutan angin. Jelas kayak unsur angin kan. Angin juga hanya muter aja ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sebenarnya jelas lah ya. Jelas gitu lah. Jadi nggak ada yang aneh dan memang malaikat bagian dari diri kita. Iya, dan yang namanya sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan ini kan sifat-sifat dari sedulur papat kalimo pancer gitu loh ya kan. Pemirsa, betul, itu sangat yang maha mensucikan air. Ya, maha membersihkan air, ya, maha membersihkan gitu loh ya. Hanya kita itu terlalu banyak terdoktrin pemirsa. Jadi kalau kita mendengar malaikat, kita sebut pernah melihat malaikat diprotes, penghinaan atau ngaku-ngaku. Nah, padahal itu ya logis karena ada dalam diri kita juga. Iya, coba kalau kita kupas lebih dalam lagi ya. Malaikat itu kan sifatnya dia sujud, ya kan? Sujud. Sama dengan unsur air ini kan mencari titik yang terendah, gitu makanya loh. Nggak bangkang lah, duduk terus sifat dari air gitu loh ya kan. Ini kan mencari titik yang terendah. Kecuali ada pemicunya. Ada pemicunya api dikompori, ya kan, dipanasin, ya kan, menguap gitu kan. Ya, jadi kalau nggak ada panas juga gimana ya? Iya, betul. Injak-injak dong. Benar gitu loh ya. Sama malaikat gitu kan, sifatnya itu menunduk ya kan, ataupun sujud dalam arti mencari titik yang terendah gitu loh. Sesuai sifatnya, sesuai dengan sifatnya ya kan. Kali gitu kan. Makanya manusia kalau sudah dominan salah satu ya minta ampun melebihi iblis, melebihi malaikat, tapi yang terpenting kan diselaraskan Kang Prabu. Benar. Iya, dan untuk bisa menyelaraskannya yang paling instan itu dengan keilmuan akhir zaman, keilmuan Syah Bandar Karimadi gitu loh ya. Paling instan. Nah, paling instan untuk menyelaraskan, menseimbangkan. Karena kalau tidak seimbang ya kehidupan ini menjadi seperti saat inilah. Carut kalau ini nggak ke kita seperti saat ini kalau kita nggak seimbang, karena kan kita
merasakan enjoy, enak, Iya, nikmat, gitu. iya. Gitu ya Kang Prabu. Iya, betul. Merasa Ya. malam hari ini luar biasa loh Kang Prabu. Luar biasa, Dan tak ya. terasa ini jamnya sudah setengah jam lebih ya. Oh gitu. Iya. Ya, berarti Sudah dong ya, Kang Prabu, ya. ya kan? Siap, siap, Ya, siap. terima kasih ya Kang Prabu. Sami-sami. Ya, tapi nanti Kang Prabu ada kewajiban menjelaskan PR yang masih saya simpan Oh siap, untuk mangga, minggu mangga. depan. Siap, mangga. Ya. Terima kasih sekali lagi Kang Prabu. Sami-sami. Pemirsa, untuk perjumpaan kita pada hari ini saya rasa cukup di sini. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita akan jumpa lagi dengan pembahasan yang tentunya sangat luar biasa dan memberikan edukasi kepada pemirsa setia channel Prabu dan Ratu. Iya. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa.